Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut lagi materi kita pada mata kuliah penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan ketiga dengan metode pembelajarannya yaitu melalui video dan materi nanti saya kirim melalui Google Class. Jadi kita belajar pada hari ini adalah by video. Topik kita pada hari ini adalah tujuan dan manfaat dari penulisan ilmiah. Jadi pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita minggu yang lewat yaitu tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jadi kita langsung saja saya mengingat kembali bahwa definisi dari penulisan ilmiah adalah merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi digunakan dengan menggunakan media tertentu dan berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ilmu pengetahuan. Jadi saya ulangi lagi, penulisan ilmiah adalah merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi dengan menggunakan media tertentu berdasarkan kaidah atau aturan ilmu pengetahuan. Jadi sudah jelas bahwa penulisan ilmiah itu ada kaidahnya, ada aturannya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi bukan kita seperti menulis asal-asal saja atau menulis cerita seperti biasa, tidak. Kalau ilmiah itu ada unsur ilmiahnya, ada unsur aturan di dalamnya. Jadi itu yang disebut dengan definisi dari penulisan ilmiah. Sedangkan karya ilmiah itu ada berbagai jenis seperti yang kita bahas minggu yang lewat, ada makalah, ada jurnal, ada paper, ada skripsi, ada tesis, dan lain sebagainya. Jadi banyak minggu yang lewat setelah kita bahas termasuk paper kerja atau paper working-nya. Jadi itulah jenis-jenis karya ilmiah. Hari ini kita membahas apa sih tujuan kita dan manfaat dari penulisan ilmiah tersebut. Jadi kita coba bahas satu persatu. Dan mulai dari tujuannya. Jadi kalau kita baca di teks yang tertulis di sini dijelaskan bahwa tujuan dari penulisan ilmiah itu adalah yang pertama sebagai wahana untuk melatih. Jadi tersedia di sini sebagai wahana untuk melatih mengungkapkan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Jadi tersedia bahwa tujuan dari penulisan ilmiah itu adalah untuk mengungkapkan pemikiran dan hasil penelitian. Jadi karya ilmiah ini juga salah satu atau merupakan hasil dari sebuah penelitian. Jadi penelitian ada sebuah penelitian, maka hasil sebuah penelitian ini dibuatkan di dalam paper misalnya, paper atau majalah ya, makalah ya, atau makalah ilmiah. Jadi tujuannya ya supaya hasil penelitian tersebut dapat atau menjadi literasi bagi masyarakat umum. Jadi kalau misalnya ada sebuah penelitian, hasil penelitian tersebut tak mungkinlah didiamkan saja, maka diinformasikan kepada masyarakat atau kepada khalayak ramai, kepada umum untuk dalam bentuk paper atau dalam bentuk jurnal ilmiah, sehingga masyarakat dapat membaca, dapat memahami, setelah itu nanti dapat menjadi juga rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Jadilah tujuan dari atau salah satu tujuan dari penulisan ilmiah. Selain itu adalah dijelaskan lagi di sini bahwa penulisan ilmiah itu harus ditulis dalam bentuk ilmiah yang sistematis dan metodologis. Jadi ada tersistematis, teratur, dan ada metodenya. Makanya itu metodologis. Jadi tidak sembarangan. Di dalam karya ilmiah harus ada
metodologisnya. Metodologisnya adalah merupakan langkah-langkah atau aturan atau logaritma yang digunakan dalam penyusunan penelitian, mulai dari dimulai, pertengahan hingga selesai penelitian tersebut. Jadi disusun dalam bentuk metodologis. Seterusnya adalah apalah tujuan berikutnya kita melakukan penelitian atau penulisan ilmiah, yaitu menemukan etos atau semangat ilmiah dalam kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tapi juga menjadi penghasil atau produser pemikiran dan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studi. Jadi seorang mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, atau D4 pasti mempunyai pengetahuan yang diperolehnya di dalam perkuliahan. Jadi supaya hasil pengembangan ilmu tersebut, hasil pengembangan dari ilmu pengetahuan tersebut yang telah diperolehnya, maka dibuat di dalam karya tulis. Jadi dibuat dalam karya tulis supaya juga masyarakat mengetahui atau istilahnya literasi ilmu pengetahuan. Jadi mahasiswa di sini bukan hanya menerima saja ilmu yang disampaikan oleh dosennya, atau istilahnya hanya produser, hanya sebagai konsumen ilmu pengetahuan saja, tetapi dalam hal ini menjadi penghasil atau produsen pengetahuan. Hasil penghasil di sini ya bisa menciptakan sebuah pengetahuan yang baru atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru, ya. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru mungkinlah melalui sebuah penelitian. Jadi hasil-hasil pemikiran tersebut dibuat di dalam karya tulis yang disebut dengan karya ilmiah. Selanjutnya, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transportasi pengetahuan antar sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Jadi dengan karya ilmiah, dengan penulisan ilmiah, itu menjadi literasi atau di sini disebut wahana transportasi atau transfer pengetahuan dari universitas atau sekolah kepada masyarakat atau kepada pembaca. Jadi perguruan tinggi ini kan sebagai istilahnya ini atau sekolah itu sebagai gudangnya ilmu pengetahuan, sebagai tempat menimbang ilmu. Berarti di sinilah ada ilmu. Jadi ilmu tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui penulisan karya ilmiah. Nanti melalui penelitian ilmu pengetahuan tersebut dibuat dalam bentuk penulisan karya ilmiah, barulah setelah itu nanti dipublish, setelah dipublish barulah masyarakat mau membaca. Contohnya lah misalnya sebuah buku, misalnya buku itu dibuat oleh seorang dosen, maka buku tersebut disusun oleh seorang dosen, setelah disusun diterbitkan di penerbit, baru setelah itu nanti disebarkan kepada masyarakat. Sehingga ilmu pengetahuan yang dari dosen tersebut dapat diliterasikan, dapat disampaikan kepada masyarakat. Yang seterusnya adalah membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah. Setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusan. Ya. Jadi di sini juga bahwa tujuannya itu adalah sebagai pembuktian sebagai pembuktian dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kalau misalnya dia punya karya ilmiah berarti bisa dibuktikan bahwa dia mempunyai potensi, mempunyai ilmu dalam bidang tertentu yang dimuatkan atau dituangkan di dalam karya ilmiah. Jadi sebagai pembuktian bagi kita bahwa seseorang itu makin banyak menulis, makin banyak membuat karya ilmiah, pasti dipastikan juga seseorang tersebut mempunyai merupakan seseorang yang berpotensi atau mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang sangat banyak. Jadi itu merupakan salah satu pembuktian bahwa seseorang tersebut berpotensi pada bidang tertentu melalui karya ilmiah yang dihasilkan. Karya ilmiah yang dihasilkan ini bisa dalam bentuk buku atau dalam jurnal. Yang terakhir adalah melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Jadi bagi mahasiswa menulis ini merupakan latihan dasar dalam melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya kita meneliti ini ada dulu penelitian
pemula, ada penelitian dasar, ada penelitian lanjutan, ada penelitian yang lanjutan seterusnya. Jadi kita istilahnya menulis ini yang merupakan dasar ya bagi kita atau sebagai fondasi dasar dalam melakukan penelitian. Karena dalam menulis kalau ini ada kaidahnya, ada aturannya. Jadi aturan itu harus diikuti, harus diikuti. Sehingga isinya itu ada kaidah ilmiahnya, ada kaidah ilmiah. Jadi itulah beberapa tujuan dari penelitian ya. Jadi kalau misalnya bagi mahasiswa biasanya S1, D4, S2, S3 pasti biasanya membuat karya ilmiah, salah satunya dalam bentuk paper jurnal, tujuannya adalah sebagai biasanya tugas dari dosen atau pada akhir perkuliahan ada skripsi atau tes atau disertasinya dipublish dalam bentuk karya ilmiah ya. Dan ada juga tugas-tugas khusus misalnya dari dosen atau dari kampus sebagai syarat penyelesaian mata kuliah tertentu. Selanjutnya kita masuk ke manfaat ya. Jadi apa sih manfaat dari penelitian tertentu? Nah, jadi manfaatnya adalah salah satunya untuk melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Jadi dengan kita misalnya meneliti pasti kita membaca lebih banyak baik buku ataupun jurnal ataupun referensi-referensi yang ada di internet misalnya. Jadi otomatis dengan kita banyak membaca maka otomatis keterampilan kita dalam membaca atau mengembangkan keterampilan membaca pasti lebih efektif. Artinya sesuatu yang dibiasakan ya pasti lama-kelamaan sudah biasa ya. Sesuatu misalnya yang dulunya itu merupakan hal yang susah dilakukan, dengan sering dilakukan maka itu merupakan hal biasa dan lama-lama menjadi kebiasaan dan itu menjadi sesuatu yang lebih efektif. Ya, ketika dalam melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, ini betul. Kalau kita meneliti itu melakukan atau menulis ilmiah, banyak sumber yang kita baca, misalnya ada dari buku, jurnal, majalah misalnya, atau majalah lah, makalah lah misalnya, dan sumber yang lain. Jadi semua itu kita baca dengan tujuan hanya untuk misalnya satu penelitian kita atau satu publikasi atau satu karya ilmiah. Jadi dengan banyak sumber yang kita baca, maka referensi atau kutipan pengetahuan yang kita peroleh dari misalnya satu buku A, buku B, jurnal A, jurnal C, maka kita gabungkan itu semua. Jadi itu juga melatih kita di dalam menggabungkan hasil dari bacaan dari berbagai sumber. Jadi dari bahasa tersebut kita selain kita juga wawasan kita bertambah, ya kita juga bisa mengkolaborasi antara sumber dari buku misalnya sumber dari jurnal dan dituangkan di dalam satu thread. Seterusnya dengan kita melakukan penelitian maka secara otomatis kita melakukan kegiatan keperpustakaan. Artinya kegiatan keperpustakaan ini biasanya kita ke perpus untuk membaca buku. Jadi kegiatan perpustakaan ini ya kita misalnya baik perpustakaan secara online atau secara tatap muka atau luring, itu biasanya kalau kita perpus ada kegiatan misalnya kita kalau perpustakaan tertentu harus kita registrasi dulu, setelah registrasi kita dapat kartu anggota, setelah dapat kartu anggota barulah kita dapat berkunjung, setelah itu kita bisa meminjam buku, setelah itu jangan bisa kita mengajukan buku. Jadi dengan kita melakukan penulisan maka otomatis kita mengenal kegiatan ke perpustakaan. Selanjutnya adalah nomor 4, meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara jelas dan sistematis. Jadi sudah pasti kalau kita sering menulis, pasti kita kemampuan dalam organisasi fakta atau data atau mengenal data itu fakta atau tidak, mengenal data ini, data A, data B, data C, mengorganisasinya, mengelolanya itu lebih gampang kalau misalnya kita sering berhubungan dengan sistem. Kita misalnya berhubungan dengan penulisan atau kita sering menulis ilmiah. Kenapa? Karena pasti data-data yang kita gunakan dalam penelitian tersebut pasti ya kita ambil misalnya dari perusahaan
atau dari instansi pemerintah atau swasta atau yang sebelum misalnya kita olah, kita desain misalnya dalam sebuah karya ilmiah, maka secara otomatis dengan kita sering berhubungan dengan data-data, maka lama-lama kita mempunyai kemampuan dalam pengorganisasian sebuah kejadian yang fakta atau tidak, atau mengorganisasinya data tertentu. Jadi sudah pasti merupakan manfaat bagi kita. Yang kelima adalah manfaatnya dalam memperoleh kepuasan intelektual. Jadi intelektual di sini adalah kita mempunyai kepuasan tersendiri bahwa hasil pemikiran saya, hasil karya saya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak masyarakat. Jadi kita itu adalah merupakan kepuasan tersendiri bagi kita sendiri. Jadi dengan orang lain misalnya bisa terbantu dengan karya kita, orang lain membaca, maka dia terbantu misalnya dalam menyelesaikan suatu penelitiannya, suatu skripsinya atau tesis atau sebagainya, maka itu merupakan kepuasan tersendiri bagi kita. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Jadi di sini dijelaskan di nomor 6 ini bahwa dengan kita banyak menulis, berarti pasti kita banyak membaca. Dengan kita banyak membaca, maka udah pasti juga diri kita sendiri pasti ilmu kita makin bertambah, pengetahuan kita makin bertambah, keterampilan kita dalam menulis juga makin bertambah. Selain itu dalam manfaatnya bagi masyarakat, dengan kegiatan menulis pasti juga pengetahuan itu makin tersebar kepada masyarakat, makin literasinya makin bagus. Jadi ilmu itu bukan hanya satu terpusat saja. Jadi dengan adanya karya ilmiah, maka ilmu itu dapat terdistribusi kepada masyarakat, tersalurkan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Jadi itulah disebut dengan cakrawala ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa menjangkau semua orang, bisa didistribusi kepada semua, bukan hanya misalnya kepada di satu daerah, satu provinsi, bahkan seluruh dunia. Apalagi sekarang publikasi itu misalnya, kalau misalnya buku, ada yang buku cetak, ada juga misalnya buku dalam bentuk digital. Begitu juga kalau misalnya jurnal, rata-rata sekarang sudah online, jadi bisa diakses seluruh dunia. Jadi itu merupakan cakrawala ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya di dalam satu tempat saja, atau hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai pengetahuan, tetapi semuanya bisa memiliki ilmu pengetahuan asal mereka rajin belajar, rajin membaca, rajin akses internetnya, juga syaratnya. Yang ketujuh adalah sebagai bahan acuan atau penelitian panduan untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu karya ilmiah tersebut kita publish lah misalnya, setelah dipublish maka orang lain bisa melihat penelitian tersebut atau orang lain melihat. Dengan melihatnya, maka kalau misalnya ada orang selanjutnya melakukan penelitian, misalnya penelitiannya metodenya sama atau topiknya sama, maka dilihatnya lah referensi yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dengan adanya penelitian kita sebelumnya, maka penelitian selanjutnya ini penelitian yang kemudian itu menjadi acuan bagi dia untuk melakukan penelitian selanjutnya. Jadi penelitian selanjutnya itu bisa pengembangan yang ada sebelumnya ataupun yang terbaru. Jadi dengan adanya penelitian kita bisa menjadi acuan atau penelitian bagi orang lain. Artinya bisa kita membantu orang lain untuk melakukan penelitian atau membuat karya ilmiah. Nah, jadi itulah manfaatnya. Jadi manfaatnya bukan hanya bagi diri kita sendiri, bagi orang lain juga. Jadi istilahnya dapat menjadi referensi lah. Jadi kalau kita meneliti ini kan harus ada referensinya, misalnya referensi membuat 10 buku, 5 jurnal nasional atau internasional. Jadi dengan kita melakukan publikasi atau menulis, maka otomatis tulisan kita itu nanti akan menjadi referensi bagi orang lain. Kalau Anda lihat dalam sebuah penulisan ilmiah pasti ada daftar pusaka. Daftar pusaka itu adalah merupakan daftar referensi yang dibaca, yang dikutip oleh penulis tersebut. Jadi kalau misalnya Anda lihat sebuah karya ilmiah, misalnya buku, majalah, makalah, misalnya paper, pasti ada daftar pusaka. Dan daftar pusaka adalah
mengutip itu adalah list buku-buku jurnal yang dikutip oleh penulis tersebut. Jadi artinya adalah kita melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, maka otomatis akan membantu orang lain dalam melakukan penelitian selanjutnya atau penelitian berikutnya. Jadi manfaat penelitian ini sangat-sangat banyak. Jadi oleh karena itu, marilah menulis apapun bisa, menulis buku, menulis jurnal, menulis artikel, atau menyelesaikan skripsinya, tesisnya atau diselesaikan dengan baik. Dengan tujuan adalah untuk salah satunya mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga literasi ilmu pengetahuan dan untuk membantu orang lain juga dalam melakukan penelitian. Jadi itulah inti pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini. Saya berharap walaupun misalnya materi kita terlalu banyak, dan saya berharap dengan tujuan dan manfaat penelitian ini, maka kita semakin bersemangat dalam menulis, semangat dalam menulis. Makin banyak kita menulis, makin banyak kita membantu orang lain. Makin banyak kita menulis, maka literasi pengetahuan makin banyak. Dan begitu juga sebaliknya, makin pelik kita menulis, makin masa menulis, maka literasi pengetahuan juga makin sedikit. Jadi marilah kita sama-sama menulis, mari kita menulis apapun yang menjadi bidang kita, yang menjadi kompetensi kita, ya, yang menjadi yang kita kesasui apapun itu, ya, baik bidang komputer, bidang pertanian, bidang transportasi, bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Apapun itu mari kita menulis dengan tujuan untuk membantu orang dalam penelitian, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk literasi pada masyarakat. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau yang kekurangan dalam penyampaian saya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.